Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia ya. Tapi hari ini pembelajarannya dilakukan secara online. Semoga kalian bisa berkenan untuk menonton sampai akhir ya. Siapkan kuotanya. Hari ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini, itu nanti pembahasannya banyak sekali yang berkaitan dengan akulturasi ya. Akulturasi kepercayaan di Indonesia pada zaman praaksara dengan kepercayaan berikutnya yaitu agama Hindu-Buddha. Mungkin kalian baru mengenal istilah akulturasi ya. Jadi akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru yang saling beririsan satu sama lain. Yang pertama yang akan dibahas berkaitan dengan akulturasi ini yaitu mengenai sistem pemerintahan ya. Boleh kalian silakan lihat gambarnya yang ada di sini. Ini merupakan gambar dari salah satu suku yang ada di wilayah Kalimantan. Apa kaitannya dengan akulturasi dalam sistem pemerintahan? Bahwa sebelum munculnya agama Hindu dan Buddha, sistem pemerintahan di Indonesia itu erat kaitannya dengan sistem kesukuan ya. Kalau kalian masih ingat materi mengenai kerajaan Kutai, Kutai itu kan salah satu kerajaan yang ada di Kalimantan ya. Nah, sebelum adanya kerajaan Kutai yang dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu, itu masyarakatnya berbentuk kesukuan. Jadi terdiri dari beberapa suku yang ada di wilayah Kalimantan, yang kemudian nanti dari kesukuan-kesukuan itu mereka harus mengacu kepada satu kerajaan. Gitu ya. Nah, ini sistem pemerintahan di Indonesia sebelum munculnya agama dan kebudayaan Hindu itu sistemnya adalah kesukuan, yang mana setiap kesukuan itu pasti ada kepala sukunya. Cuma di sini ada persamaan sebagai bentuk kelanjutan dari masa praaksara ya. Jadi masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah tidak asing lagi dengan istilah kesukuan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mengenal masyarakat Indonesia yang hidup di masa sekarang, itu banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Itu karena memang sejak masa praaksara pun masyarakat Indonesia sudah hidup berkelompok yang kemudian nanti akan berbentuk atau berubah menjadi kesukuan gitu ya. Jadi intinya masyarakat Indonesia kenapa bisa hidup berkelompok ya, intinya sebagai manusia yang hidupnya identik dengan kehidupan sosial gitu ya. Jadi intinya tidak bisa hidup sendiri gitu. Makanya kenapa mereka selalu berkaitan dengan kelompok yang kemudian nanti identik dengan terbentuknya kesukuan gitu ya. Nah, di masa praaksara itu ada yang disebut dengan primus inter pares. Primus inter pares itu adalah pemimpin kelompok yang dipilih oleh masyarakat karena pengaruhnya yang sangat kuat, karena kebijaksanaannya, dan karena kekuatannya ketika itu. Kuat dalam hal apa? Kuat misalkan ketika mereka harus berhadapan dengan binatang buas, kuat ketika mereka berburu gitu ya, karena yang dinamakan dengan primus inter pares itu bukan orang sembarangan gitu, sehingga orang-orang yang terpilih inilah yang kemudian nanti menjadi pemimpin kelompok. Nah, ketika lebih jauh lagi sebelum munculnya agama Hindu, ternyata sistem kelompok itu masih dipertahankan, tapi sekarang disebutnya itu adalah kesukuan, atau yang disebut pemimpinnya itu disebut sebagai kepala suku gitu ya. Nah, sekarang ketika sudah munculnya agama Hindu di Nusantara, maka ada beberapa hal yang berubah. Salah satunya adalah adopsi konsep kerajaan. Jadi intinya kalau kalian sekarang mengenal istilah raja dan kerajaan, itu sebetulnya bukan hasil warisan dari kebudayaan asli Indonesia, melainkan kebudayaan yang dibawa oleh oleh kebudayaan Hindu ya, dari India gini. Jadi intinya konsep raja dari India ini diadopsi untuk meningkatkan kewibawaan seorang pemimpin yang tadinya hanya dianggap sebagai kepala sebuah kelompok atau disebut dengan kepala suku. Nah, sekarang namanya berubah menjadi raja. Nah, jadi intinya konsep raja itu diperkenalkan sebagai seseorang yang sangat berwibawa.
Nah, kemudian yang kedua, ada perubahan yang kedua, yaitu adanya legitimasi agama, bahwa di dalam kepercayaan sebelum adanya agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia tuh sebetulnya sudah mengenal kepercayaan gitu ya. Nah, cuma kepercayaannya itu hanya kepercayaan kepada roh nenek moyang. Sedangkan ketika sudah munculnya agama Hindu, maka kepercayaan mereka itu kan kepada dewa ya. Dan di sini konsep raja itu adalah sosok yang ditampilkan sebagai orang yang disucikan atau bahkan dianggap sebagai perwakilan dewa di muka bumi, itu adalah raja. Makanya kenapa raja diperkenalkan sebagai sosok yang berwibawa? Ya karena untuk memperkenalkan bahwa ya raja itu harus dihormati oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena raja itu adalah perwakilan dewa di muka bumi gitu, sehingga harus disucikan. Yang ketiga, ketika sudah muncul kebudayaan Hindu di Nusantara, ini ada sistem penyatuan rakyat. Kenapa harus ada penyatuan rakyat? Bisa kalian lihat di gambar ini bahwa sebelumnya masyarakat di Nusantara itu kan tadi sudah dibahas, itu sistemnya tuh kesukuan. Jadi misalkan dalam satu wilayah itu terdiri dari beberapa suku gitu ya. Nah, ketika munculnya kebudayaan Hindu, maka kesukuan-kesukuan itu tuh harus bersatu. Rakyat-rakyat itu tuh harus bersatu untuk mengabdi kepada kerajaan yang muncul di wilayah tersebut. Nah, ini bisa kalian lihat mengenai sistem kepercayaan ya. Jadi di sini kan ada orang yang sedang menyembah pohon, kemudian ada orang yang sedang menyembah batu gitu ya. Ini sebetulnya kepercayaan sebelum munculnya agama Hindu di Nusantara gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat tentang kebudayaan masyarakat praaksara itu kan terdiri dari 4 kebudayaan ya. Yang pertama ada Paleolitikum, Mesolitikum. Yang ketiga ada Neolitikum, yang ketiga ada Neolitikum, yang keempat tuh ada Megalitikum ya. Dari keempat zaman ini justru yang mengenalkan kepercayaan terhadap roh leluhur itu hanya di 2 zaman terakhir. Nah, berarti kan di 2 zaman sebelumnya mereka tidak mengenal kepercayaan kan? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia tiba-tiba mengenal kepercayaan bahwa ada hal yang lebih kuat dibandingkan dengan peran manusia gitu. Nah, ini sebetulnya kejadian ini kenapa bisa memunculkan kepercayaan, karena masyarakat di Nusantara ini melihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian di alam semesta atau kejadian-kejadian di muka bumi ini yang menurut mereka tuh berada di luar nalar mereka, berada di luar kekuatan mereka. Contohnya misalkan siapa yang mengendalikan siang, siapa yang mengendalikan malam, siapa yang mengendalikan hujan, siapa yang mengendalikan longsor gitu. Nah, sehingga dengan adanya kejadian-kejadian itu menurut mereka ini mah berada di luar kekuatan mereka gitu, karena seyogianya manusia yang seperti hari-hari mereka lihat itu tidak memiliki kekuatan bisa merubah alam gitu. Nah, sehingga dengan adanya kejadian itu menurut mereka bahwa oh berarti ini ada kekuatan yang lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan manusia gitu. Nah, siapa sosoknya? Yaitu anggapan sederhana mereka adalah roh nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Jadi nenek moyang mereka yang sudah meninggal lah yang menggerakkan alam semesta ini, sehingga menurut mereka roh nenek moyang itu tinggalnya atau bersemayamnya di pohon besar, bersemayamnya di batu besar. Makanya ada persembahan kepada pohon besar dan batu besar seperti ini yang waktu itu kita bahas di masa Megalitikum ya, atau batu-batu besar. Nah, kemudian ketika berakulturasi dalam agama Hindu atau ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, apakah masyarakat Indonesia kaget dengan munculnya agama tersebut? Ya tentu saja tidak gitu. Kenapa? Karena mereka melihat adanya persamaan antara kepercayaan lokal dengan kepercayaan di dalam agama Hindu. Nah, tapi kalau di dalam agama Hindu, nenek moyang yang mereka percaya menggerakkan alam semesta itu berbentuk dewa. Nah, sedangkan di dalam agama Hindu itu kan mereka mengenal banyak dewa gitu ya. Jadi setiap aktivitas alam semesta tuh ada dewanya. Contohnya misalkan ada dewa matahari, ada dewa langit, ada dewa hujan, ada dewa badai dan lain sebagainya. Sehingga
dengan adanya kepercayaan terhadap banyak dewa itu seolah-olah sinkron dengan kepercayaan masyarakat Indonesia yang mengenal bahwa alam semesta ini tuh ada yang menggerakkan. Jadi intinya kepercayaan mereka tuh ingin dilegalkan dalam bentuk agama, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu, yang masuk ke dalam agama Hindu pada saat itu gitu ya. Nah di sini di dalam agama Hindu juga sosok raja itu ditempatkan sebagai sosok yang harus dihormati gitu. Kenapa harus dihormati? Seperti penjelasan berikutnya, bahwa raja itu dianggap sebagai perwakilan dewa di muka bumi gitu, sehingga sosok raja itu sangat berwibawa gitu. Nah selanjutnya ada juga kepercayaan terhadap benda-benda pusaka. Nah ini ketika kehidupan masyarakat praaksara, mereka mempercayai bahwasanya benda-benda ini tuh dianggap sebagai tempat untuk bersemayamnya roh nenek moyang gitu ya, atau yang disebut dengan kepercayaan dinamisme. Kalau dinamisme itu kan percaya terhadap benda. Nah jadi menurut mereka nenek moyang itu bersemayam di benda-benda seperti ini gitu ya. Nah kemudian kepercayaan seperti ini juga diadopsi di dalam agama Hindu, seperti misalnya kepercayaan terhadap candi, bahwa candi ini tuh tempat bersemayamnya dewa. Kemudian kepercayaan terhadap arca, bahwa arca itu adalah perwujudan dari dewa. Kemudian kepercayaan terhadap prasasti gitu ya. Bahkan banyak sekali prasasti-prasasti di Indonesia yang menceritakan bahwa prasasti itu memuat telapak kaki raja yang seolah-olah raja itu ditempatkan atau dianggap sebagai dewa gitu ya. Nah, ini jadi intinya adanya persamaan kebudayaan masyarakat praaksara dengan kepercayaan Hindu, inilah yang kemudian menjadi kebudayaan yang sangat sakral gitu di Nusantara gitu. Nah kemudian sekarang akulturasi dari kepercayaan masyarakat praaksara diadopsi lagi nanti di dalam agama Hindu. Nah karena di kehidupan masyarakat praaksara itu mereka percaya bahwa roh nenek moyang yang mereka percaya sebagai roh yang mengendalikan alam semesta ini itu bertempat tinggalnya di tempat yang tinggi. Nah ini dinamakan dengan punden berundak, bahwa semakin tinggi dari suatu tempat, maka tempat tertinggi inilah tempat tinggalnya para roh gitu. Jadi tempat ini tuh dipuja oleh masyarakat praaksara, yang kemudian nanti diakulturasi atau diadopsi oleh kepercayaan berikutnya, yaitu kepercayaan dalam agama Hindu dan juga Buddha. Kemudian dibentuklah candi. Nah kalau kalian perhatikan, banyak candi-candi di Nusantara itu bentuknya berundak-undak seperti ini, semakin tinggi sampai nanti ada mahkota candi. Dan ini konsepnya sama seperti kehidupan di masyarakat praaksara, karena di dalam agama Hindu dan Buddha juga dewa-dewa mereka tuh bertempat tinggalnya di tempat yang paling tinggi. Bahkan banyak sekali candi-candi yang ada di Indonesia itu yang menghadap ke gunung. Kenapa? Karena menurut mereka bahwa dewa-dewa mereka tuh adanya di gunung gitu, di tempat yang tinggi gitu. Nah konsep inilah yang kemudian menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam agama Hindu. Nah setelah kita mengkaji ketiga pembahasan tadi, bahwa di dalam agama Hindu dan kepercayaan masyarakat praaksara itu terjadi adanya perubahan yang sangat signifikan ya. Cuma perubahan itu beririsan gitu, sehingga tidak adanya kekacauan atau bahkan terlihat bahwa perbedaan itu bisa merusak gitu. Yang pertama dari segi pemerintahan, contohnya sebelum munculnya agama Hindu itu kan disebutnya kesukuan ya, atau kemudian nanti pemimpin kelompoknya itu disebut sebagai kepala suku. Sedangkan ketika sudah munculnya agama Hindu, nah tidak ada lagi kesukuan, tapi berubah menjadi konsep kerajaan, karena tadi bahwa kebudayaan Hindu itu memperkenalkan konsep kerajaan yang mana yang menjadi pemimpinnya itu adalah seorang raja. Nah, ketika dalam sistem kepemimpinan, maka kalau di dalam masa praaksara atau sebelum agama Hindu, yang dipilih sebagai seorang pemimpin yaitu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh pada saat itu. Sedangkan kalau
di masa agama Hindu atau Buddha, mau dia berpengaruh atau tidak, karena ayahnya sudah menjadi raja, maka secara tidak langsung, secara otomatis anaknya juga pasti menjadi raja gitu, walaupun pengaruhnya kurang terlihat di masyarakat. Kemudian dari segi kepercayaan, kalau di masa praaksara atau sebelum adanya agama Hindu, itu mereka percaya bahwa yang mengendalikan alam semesta itu adalah roh nenek moyang mereka yang bersemayam di alam semesta gitu ya. Nah, sedangkan kalau ketika sudah muncul agama Hindu, bahwa yang menjadi Tuhan mereka itu ya dewa gitu ya, atau yang disebut dengan politeisme, kepercayaan terhadap banyak dewa. Nah, di sini supaya pembahasannya sekaligus gitu ya, Ibu sekaligus akan membahas mengenai tradisi Hindu Buddha di Indonesia masa kini. Jadi tradisi-tradisi yang diperkenalkan atau yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang dianut ketika masa Hindu dan masa agama Buddha pada saat itu gitu ya, tapi si tradisinya itu masih bertahan sampai saat ini gitu ya. Kita lihat apa saja. Yang pertama itu adalah ngaben. Ngaben itu adalah upacara pembakaran jenazah. Mungkin kalian yang pernah melihat upacara pembakaran jenazah, ini salah satunya dilakukan oleh masyarakat Bali gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Kenapa jenazah itu harus dibakar gitu ya? Tujuannya adalah untuk mengantarkan jenazah kepada kehidupan selanjutnya. Nah, ini beda halnya dengan agama Islam gitu ya, karena mayoritas di kita itu kan beragama Islam gitu. Nah, kalau di dalam agama Islam itu kan jenazahnya itu dikuburkan. Nah, sedangkan kalau di Bali itu mohon maaf, misalkan di dalam agama Hindu itu dibakar. Kenapa harus dibakar gitu kan? Nah, ternyata mereka tuh memiliki kepercayaan bahwa ketika mereka meninggal itu akan reinkarnasi atau mengalami kehidupan kedua. Maka untuk melanjutkan kehidupan berikutnya, masyarakat atau orang-orang yang masih hidup itu harus mengantarkan jenazah itu dengan cepat ke kehidupan berikutnya. Nah, makanya dengan cara dibakar. Bahkan ketika mereka sudah menjadi abu pun, nah si abunya itu langsung dilarungkan atau dihanyutkan ke laut atau ke sungai, sehingga mempercepat penyatuan jenazah tersebut dengan alam. Nah, kan kalau di dalam agama Islam mungkin untuk betul-betul menyatu dengan alam tuh harus menunggu berbulan-bulan sampai bisa menjadi abu, bisa menjadi tulang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sedangkan kalau di dalam agama Hindu itu punya kepercayaan yang berbeda, sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa dengan dibakar itu mempercepat untuk melakukan reinkarnasi atau menuju kehidupan kedua. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, mungkin ada yang belum pernah melihat juga tentang upacara ngaben. Nah, silahkan bisa kalian lihat dulu mengenai upacara ngaben di Bali. Bayangin, sebuah upacara kematian tapi menjadi budaya paling megah yang ada di Bali. Inilah pelabuhan bangsawan Cokorda di Ubud. Nah, ngaben atau pelabuhan di Bali itu merupakan upacara pembakaran jenazah. Tapi kalau yang di Aben itu merupakan bangsawan Cokorda dari Ubud, kalian bisa lihat skala upacara itu benar-benar semegah ini. Ini sebutannya bada atau menara jenazah yang tingginya tuh sampai 25 meter. Dan di sini tuh ada 9 tingkatan. Bahkan kabel listrik tuh harus diputus karena nggak bisa lewat. Jenazah itu ditempatkan di lembu yang raksasa ini. Dan ini merupakan simbol kendaraan Dewa Siwa. Pokoknya ada yang warna putih dan warna ungu. Jadi penuh makna spiritualnya nih. Kalian bisa lihat ya, di sini tuh totalnya ada kurang lebih 4.000 orang. Jadi kayak estafet gitu loh, giliran-giliran. Karena kan ini saking beratnya dan saking besarnya gitu. Dan katanya kalau saking beratnya, ada yang bantuin yaitu makhluk halus namanya Wong Samar. Katanya kayak gitu. Proses naikin jenazahnya ke atas badan. Penuh dengan lautan manusia nih, benar-benar fakta banget sih. Gila ya. Sesusah itu ya, sampai ada yang nyangkut gitu. Hey, how are you, bro? Good pecalang, bro. Yeah, thank you. Wow, that's cool. Say hello to the audience. Bon naviga, bro. Turun mau coba angkat. Fungsi musang hitam. Akhirnya badannya sampai. Proses penurunan jenazah pindah ke lembu.
Oke, itu ya contoh dari upacara ngaben yang dilakukan oleh masyarakat Bali ya, khususnya yang beragama Hindu. Nah, selanjutnya ini ada salah satu desa di Bali yang disebut dengan Desa Tarumenyan atau Desa Trunyan. Dan ini memiliki kebiasaan yang berbeda justru dengan dengan masyarakat Bali pada umumnya. Kalau masyarakat Bali pada umumnya kan menganut agama Hindu ya. Nah, tapi kalau di Desa Trunyan ini agamanya adalah agama Hindu lama atau yang disebut dengan Bali Age ya. Jadi mereka memiliki tradisi yang berakulturasi dengan kebudayaan Bali sebelumnya, sebelum agama Hindu gitu, sehingga si kebudayaan ini tuh masih bertahan hingga saat ini sebagai bentuk akulturasi kebudayaan Bali sebelumnya dengan agama Hindu. Nah, untuk orang yang meninggal itu kalau di dalam agama Hindu di Bali itu kan biasanya dibakar. Nah, kalau ini hanya disimpan di bawah pohon tarumenyan ini. Nah, karena pohon ini dianggap bisa menyerap bau dari jenazah, karena menurut kepercayaan bahwa semua makhluk hidup yang meninggal itu ketika busuk gitu ya, yang paling bau itu adalah pembusukan dari manusia gitu. Nah, tapi si pohon ini bisa menyerap bau dari bau busuk manusia gitu. Nah, makanya banyak masyarakat Bali yang cuma menyimpan jenazahnya di anyaman ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu juga banyak barang-barang yang biasa digunakan ketika masa hidupnya itu menjadi bekal ketika mereka meninggal gitu. Jadi banyak disimpan di pinggirnya di sini. Nah, ketika jenazah ini sudah menjadi tengkorak akan dijejerkan di sini gitu ya. Nah, ini kepercayaan di Bali Age. Bisa kalian lihat videonya. Ini dia pemakaman Trunyan Bali. Orang-orang yang meninggal di desa ini tidak dikuburkan maupun dibakar. Jenazah akan diletakkan di bawah sebuah pohon yang disebut tarumenyan. Jenazah hanya akan ditutupi dengan sungkup bambu. Di sekitarnya diletakkan beberapa perlengkapan mendiang. Dikabarkan bahwa meskipun demikian, tempat ini tidak mengeluarkan bau busuk. Hal ini dipercaya disebabkan oleh pohon tarumenyan yang menaungi tempat tersebut mampu melenyapkan bau-bau yang dihasilkan oleh mayat-mayat yang diletakkan di sana. Oke, itu ya contoh videonya. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada upacara tingkeban. Upacara tingkeban itu salah satu upacara hasil akulturasi dengan kebudayaan Hindu ya. Jadi kalau kalian mungkin sekarang banyak yang mempercayai bahwasanya tingkeban atau 7 bulanan itu adalah tradisi Islam. Ternyata bukan ya. Nah, mungkin kalau sekarang sudah berakulturasi dengan Islam dengan contohnya dengan ditambahkan pengajian dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya itu adalah ini tradisi dari agama Hindu. Nah, tingkeban atau yang disebut dengan mitoni ini dilakukan ketika seseorang yang sedang hamil itu menginjak usia kehamilan 7 bulan ya. Nah, tujuan dari upacara ini adalah supaya ibu dan bayinya selalu diberikan keselamatan, rahmat dan juga keberkahan. Nah, ini ada salah satu contoh dari tingkeban yang bisa kalian lihat ya. Oke, itu adalah contohnya ya. Jadi biasanya orang yang melaksanakan upacara 7 bulanan yaitu dengan cara dilakukan dengan cara mandi kembang. Mandi kembang 7 rupa atau bunga setaman ya, penyebutannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sedekah laut.
Nah, ini kalau sedekah laut ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang hidup di pesisir pantai, entah itu pantai utara ataupun pantai selatan, sebagai bentuk rasa syukur setiap tahun dan memohon keselamatan para nelayan gitu ya. Kita lihat lagi videonya di sini supaya kalian lebih paham mengenai sedekah laut. Tradisi sedekah laut di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali digelar dengan meriah. Dalam prosesi sakral ini, 2 kepala kerbau dilarung ke tengah Laut Jawa sebagai wujud syukur para nelayan atas limpahan rejeki dan keselamatan selama melaut. Sebelum dilarung, sesaji utama yang berisi kepala kerbau dan berbagai perlengkapan ritual terlebih dahulu dibawa ke atas kapal oleh para nelayan. Puluhan kapal kemudian berlayar bersama menuju tengah laut, mengiringi prosesi pelarungan yang menjadi puncak acara. Setibanya di lokasi, sesaji didoakan oleh tokoh masyarakat setempat. Usai doa dipanjatkan, kedua kepala kerbau kemudian dilarung ke laut sebagai simbol persembahan dan harapan akan keberkahan. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian sedekah laut yang rutin digelar setiap tahun oleh nelayan setempat. Pemerintah Kabupaten Pati turut mendukung kegiatan ini sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat nelayan. Nah, ternyata upacara tradisi sedekah laut ini juga banyak atau disertai dengan mistisnya, mitosnya gitu ya. Jadi, ketika sedekah laut itu tidak dilaksanakan, maka akan berpengaruh kepada keselamatan para nelayan gitu ya. Kenapa? Karena memang di wilayah laut, contohnya di pesisir pantai selatan, itu kan dipercaya adanya penunggu yaitu Nyai Roro Kidul gitu ya. Nah, disangkut pautkan ke situ gitu. Makanya ketika sedekah laut ini dilakukan, maka tujuan utamanya adalah untuk supaya adanya keselamatan untuk para nelayan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan sedekah bumi. Nah, kalau sedekah bumi itu identik dengan yang dilakukan oleh para petani gitu ya, karena memang merekalah yang selalu menggantungkan hidupnya kepada alam gitu, sehingga ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan pertaniannya selama 1 tahun, itu harus ada sedekah buminya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kuningan yang disebut dengan Serentaun ya. Nah, kalian bisa lihat videonya di sini, upacara Serentaun yang dilakukan oleh masyarakat. Di Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda, ada tradisi unik bernama Serentaun. Tradisi ini merupakan upacara adat untuk mensyukuri Wonindisel, hasil panen dan memohon berkah untuk musim tanam berikutnya. Dilaksanakan oleh masyarakat adat seperti di Kasepuhan Cipta Gelar. Upacara ini diisi dengan arak-arakan padi, kesenian tradisional dan doa bersama. Serentaun bukan sekadar seremoni, ini adalah wujud hubungan harmonis antara manusia, alam dan Tuhan. Jangan lewatkan konten menarik ini yang akan membawa kalian lebih dekat dengan keunikan. Oke, itu ya contoh dari tradisi Serentaun yang dilakukan oleh masyarakat Kuningan. Itu bagian dari sedekah bumi yang dilakukan oleh masyarakat dan biasanya membawa hasil bumi yang biasa mereka panen. Yang selanjutnya yaitu ada upacara kasada. Nah, upacara kasada merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat asli Tengger ya. Tengger tuh ada di wilayah sekitar Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, dan biasanya memang setiap wilayah itu masyarakat punya kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda gitu ya, sehingga ini contohnya di wilayah Jawa Timur ada upacara kasada yang memang terus dilestarikan hingga saat ini, dan sama juga seperti Serentaun yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Sunda gitu ya. Nah, untuk upacara kasada juga dilakukan setiap 1 tahun 1 kali gitu ya. Dan ini ada contoh dari videonya dari upacara kasada. Tradisi Jawa Timur yang masih dipertahankan hingga kini adalah upacara kasada atau sukasada.
merupakan hari raya adat bagi suku Tengger yang diadakan setiap hari ke-14 pada bulan Kasada. Menurut perhitungan kalender Jawa, Kasada adalah bulan ke-10, namun berdasarkan kalender Tengger, upacara Kasada dilangsungkan pada bulan ke-12. Upacara ini dimaksudkan sebagai bentuk persembahan kepada Sang Hyang Widi dan juga para leluhur. Saat upacara berlangsung, warga suku Tengger akan melempar berbagai sesajen berupa hasil ternak, buah-buahan, sayuran, atau bahkan uang ke kawah Gunung Bromo. Oke, itu adalah salah satu contoh video dari upacara Kasada. Nah, itu adalah berbagai tradisi masa Hindu-Buddha yang masih bertahan hingga saat ini ya. Nah, untuk kalian yang belum paham tentang materi yang disampaikan Ibu pada hari ini, silahkan untuk nanti bertanya secara langsung ya, disiapkan aja pertanyaannya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, semoga ada gantinya untuk kuota kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.